Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang tugas besar kita dengan judul modernisasi Cypher dengan RSA. Yang anggota kelompoknya Zuan Syah, Najwa Insani Salihah Putri Rahman, John Alfian Munte, serta diri saya sendiri Ski Marfa Zakaria. Berikut terdapat daftar isinya dari PPT ini. Yang paling pertama, kita akan menjelaskan latar belakang, lalu ada pengertian, ketiga ada penerapan, serta cara kerja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kriptografi telah menjadi bagian integral dari keamanan informasi sejak zaman kuno. Salah satu algoritma klasik yang terkenal adalah sisa cipher, yang digunakan untuk mengamankan pesan-pesannya. Namun, dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan keamanan yang lebih tinggi, metode-metode kriptografi klasik seperti Caesar cipher menjadi tidak memadai. Oleh sebab itu, kami muncul kebutuhan untuk mengembangkan algoritma yang lebih kuat dan efisien seperti RSA atau Reverse Shamir Edelman. Next. Pengertiannya dijelaskan oleh saya sendiri. Cipher merupakan sistem sandi klasik dengan berbasis substitusi yang sederhana. Sistem ini menggunakan operasi shift dalam enkripsi dan deskripsi. Lalu prinsipnya, operasi shift ini adalah operasi yang mensubstitusi suatu huruf menjadi huruf lain pada daftar alfabet yang berada pada K sebelah kanan atau kiri huruf sebenarnya. Selanjutnya RSA. Pengertiannya, RSA atau Reverse Shamir Edelman adalah sebuah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan secara luas untuk pengamanan data, terutama dalam komunikasi digital. Salah satu algoritma yang terkenal dari RSA yang merupakan algoritma praktis untuk mengimplementasikan sistem kriptografi kunci publik dengan asumsi fungsi satu arah. Selanjutnya ada prinsip dasarnya. RSA didasarkan pada konsep matematika yang melibatkan faktorisasi bilangan besar. Keamanan algoritma ini bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan bulat besar menjadi faktor-faktor primanya. Untuk kekurangan dan kelebihannya, yang pertama ada Caesar cipher. Untuk kelebihannya, yang pertama kesederhanaan, sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya cepat, proses enkripsi dan deskripsi sangat cepat dan tidak memerlukan banyak komputasi. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah keamanan yang rendah, sangat mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi atau serangan brute force karena hanya ada 25 kemungkinan kunci. Selanjutnya ada ketergantungan pada suatu kunci. Jika kunci diketahui, seluruh sistem keamanan terancam. Selanjutnya untuk RSA, kelebihannya keamanan yang tinggi. Jika digunakan dengan kunci yang panjang, biasanya 2084 bit atau lebih. Selanjutnya serbaguna, digunakan untuk enkripsi, tanda tangan digital, dan autentikasi. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama itu kinerja yang lambat karena kompleksitas matematis yang tinggi. Yang kedua, kebutuhan kunci yang besar. RSA memerlukan kunci yang sangat panjang. Yang ketiga, rentan terhadap serangan timing atau serangan terhadap implementasi protokol enkripsi. Baik, akan saya lanjutkan pada penerapan. Untuk penerapan kali ini, sistem voting elektronik yang menggunakan kombinasi algoritma RSA dan C-cipher bekerja dengan prinsip dasar enkripsi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan validasi suara. Berikut ringkasan prosesnya. Yang pertama itu memilih, dan mengenkripsi suara dengan C-cipher. Yang kedua, suara kemudian dienkripsi dengan kunci publik RSA. Yang ketiga, suara yang telah dienkripsi dikirim ke server pusat dan disimpan dengan aman. Keempat, pada saat perhitungan, suara deskripsi pertama kali dengan kunci pribadi RSA dan kemudian dengan C-cipher untuk mendapatkan suara asli. Yang kelima, suara diverifikasi dan dihitung untuk menghasilkan hasil akhir voting. Dengan menggunakan kombinasi RSA dan C-cipher, voting elektronik dapat memastikan bahwa suara pemilih dirahasiakan, aman dari manipulasi,
dan integritas proses voting tetap terjaga. Selanjutnya cara kerjanya, untuk cara kerja secara detail, ini ada grafik skema voting elektronik dengan algoritma RSA dan Cesar Ciper. Yang sebelah kiri ini ada gambarnya, terus berupa grafik, dan sebelah kanannya ada proses yang menggambarkan grafik pada gambar sebelah kirinya. Yang pertama itu ada pendaftar pemilih. Pemilih mendaftar ke sistem dan diverifikasi identitas. Setelah diverifikasi, mereka menerima kunci publik dan pribadi RSA. Yang kedua, memberi suara. Pemilih pemilih memilih kandidat pilihan mereka melalui antarmuka voting. Misalnya, mereka memilih kandidat A. Yang ketiga, enkripsi Cesar Ciper. Suara A yang dienkripsi menggunakan Cesar Ciper dengan pergeseran 3. A dienkripsi menjadi D. Yang keempat, en- enkripsi RSA. Suara yang telah dienkripsi dengan Cesar Ciper D, kemudian dienkripsi lagi menggunakan kunci publik RSA pemilih, menghasilkan ciphertext RSA. Nomor 5, pengiriman suara. Suara telah dienkripsi ganda dikirim ke server pusat dengan ciphertext RSA. Selanjutnya ada penyimpanan suara. Jadi suara yang telah diinskripsi disimpan dalam basis data yang aman sehingga waktu penghitungan suara tiba. Selanjutnya ada penghitungan suara. Jadi pada waktu penghitungan suara itu servernya memulai proses dekripsi. Setelah itu ada dekripsi RSA. Server menggunakan kunci pribadi RSA untuk mendekripsi ciphertext RSA menjadi D. Dekripsi Cesar Ciper, suara D kemudian dideskripsi lagi menggunakan Cesar Ciper dengan pergeseran 3 untuk mendapatkan suara asli A. Selanjutnya adalah validasi suara. Jadi suara yang telah didekripsi ini diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan integritasnya. Selanjutnya ada penghitungan suara. Jadi setelah divalidasi suaranya akan dihitung untuk menentukan hasil akhir dari voting. Yang terakhir ada hasil voting. Jadi hasil akhir voting ini akan diumumkan berdasarkan perhitungan suara yang valid. Nah, dari skema ini dapat kita simpulkan bahwa proses voting elektronik ini dapat memastikan keamanan dan kerahasiaan suara melalui kombinasi enkripsi Cesar Ciper dan RSA, di mana Cesar Ciper memberikan enkripsi dasar yang mudah, sementara RSA menyediakan enkripsi asimetris yang kuat untuk menjaga integritas dan kerahasiaan suara. Di samping merupakan diagram alir dari penerapan sistem kerja voting elektronik dengan kombinasi algoritma Cesar Ciper dan RSA. Jadi, kesimpulannya yaitu modernisasi Cesar Ciper dengan algoritma RSA mencerminkan evolusi kebutuhan keamanan informasi di era digital. Dengan keamanan yang lebih tinggi, fleksibilitas penggunaan, dan kepatuhan terhadap standar industri, RSA dapat menjadi pilihan yang lebih tepat untuk melindungi informasi sensitif dalam berbagai aplikasi modern. Adopsi RSA menggambarkan bagaimana teknologi kriptografi terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru dalam keamanan informasi. Selanjutnya untuk sarannya, skalibilitas dan kinerja. Optimalkan algoritma dan infrastruktur sistem untuk menangani beban besar, terutama dalam puncak waktu pemungutan suara. Selanjutnya ada transparansi dan verifikasi publik. Buat mekanisme untuk transparansi dan verifikasi publik tanpa mengorbankan kerahasiaan suara individu, seperti bukti kriptografi bahwa suara dihitung dengan benar. Selanjutnya itu pemantauan dan audit keamanan. Lakukan pemantauan dan audit keamanan secara berkala untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi kerentanan dalam sistem. Selanjutnya itu verifikasi pemilih yang lebih kuat. Gunakan metode autentikasi multifaktor untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang dapat memberikan suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.